Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran pendidikan langsung, dakwah online, trending topik menarik. Menuju surga bersama Yekti Channel. Selamat menyaksikan. Situasi Dukung Rintingan, Tegalmulyo, Kemalang, Klaten, Gunung Merapi. Jadi letusan Merapi pagi ini Minggu 21 Juni 2020. Pandangan dari arah Wonolelo Sawangan setelah Ketep arah Boyolali. Awan panas terlihat cukup tinggi membumbung ke angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yekti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kali ini kita membahas naik gunung. Gunung di Al-Isra 16 bahwa Allah membinasakan suatu negeri yang akan perintahkan kepada hidupnya mewah di negeri itu. Jadi semuanya diberikan azab oleh Allah. Di Al-Ankabut ayat 4, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Mereka menyangka akan luput dari azab Allah. Nah, gunung sebagai tiang pasak bumi. Gunung sebagai tiang pasak bumi. Diibaratkan kita kan sedang membangun rumah atau gedung. Tentu perlu tiang pasak. Nah, disinilah bumi ini punya tiang pasak, namanya gunung. Di An-Nahl 15, dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, di sini dengan ciptaannya kita membuka mata kita. Di Al-Hijr 19, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami tengkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Di Al-Anbiya 31, dan kami telah menjadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar dia tidak berguncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Di surat Luqman 10, ini Allah menciptakan langit tanpa tiang, dan gunung-gunung ini di bumi ini ditancapkan agar tidak menggoyangkan, kemudian memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang bergerak dan bernyawa di bumi. Di surat Al-Kahf ayat 7, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Banyak sekali tanaman yang indah-indah, bunga, pohon, buah. Di Al-Kahf 8, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Dan Allah menciptakan itu agar kita liya'budun, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Di An-Nazi'at 32, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Nah, ini gunung-gunung dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Ghasyiyah 19, dan gunung-gunung ditegakkan. Nah, gunung-gunung ini berkokoh menjadi tiang pancang di bumi. Bumi mengelilingi matahari. Nah, di Al-Ghasyiyah 20,
dan bumi bagaimana dihamparkan. Bagaimana bumi dihamparkan? Kita bisa berdiri karena adanya bumi. Apakah gunung itu diam di tempatnya? Ayo, kalian ada yang tahu jawabannya? Di surat Al-Kahfi 47, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung yang kau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak tinggal seorang pun. Dan An-Naml 88, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Allah Maha Agung. Di surat At-Tur 10, dan gunung-gunung berjalan berpindah-pindah. Jadi gunung itu berpindah, berjalan-jalan, bukan diam di tempatnya. Nah, dari gunung air mengalir. Dimana dengan air mengalir ini kita bisa minum, tumbuhan, hewan, semua bisa minum. Tanpa ada air kita tidak bisa hidup. Di surat Al-Mursalat 27, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Ya Allah, memang sangat penting air ini. Nikmat air bersih yang diminum manusia, sebagian besar tubuh kita memerlukan air. Apa daya jika kita tanpa air? Nikmat air diminum hewan dan tumbuhan subur dengan air. Alhamdulillah. Ya. Tahukah kalian, gunung itu bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Ada adanya. Jadi semua ciptaan Allah itu bersujud, bertasbih. Pohon-pohon bertasbih, gunung bertasbih, hewan bertasbih. Nah, ini surat Al-Hajj 18. Ini tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang di langit dan siapa di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan melata, semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, surat As-Saba 10, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Masya Allah. Di surat Shad 18, sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud pada waktu petang dan pagi. Nah, ini Nabi Daud bertasbih bersama gunung-gunung. Masya Allah. Dan surat Al-Isra 57, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharap rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh Allah ini sangat ditakutin. Nanti bagaimana di hari kiamat? Bagaimana gunung saat hari kiamat? Bagaimana gunung saat hari kiamat? Pada hari kiamat, gunung-gunung ini berterbangan seperti aneh-aneh banget.
di surat Al-Qari'ah ayat 5, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa takul jibalu kal ihnil manfush. Dalam surat Al-Waqiah ayat 4, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Jadi nanti pada saat di hari akhir bumi ini diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Tentunya di atasnya akan berguncang termasuk gunung. Di surat At-Takwir ayat 3, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, pada saat itu di Al-Waqiah tadi di bumi diguncangkan, maka gunung-gunung akan dihancurkan. Masya Allah. Dalam surat Al-Muzammil 14, ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan menjadi gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Di atas 105, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Dan gunung yang dicintai oleh Rasulullah adalah Gunung Uhud. Nah, pahlawan syahid dijamin surga. Dari gunung di Al-Quran yang begitu banyak menjadikan iktibar kita untuk lebih meningkatkan iman kita bahwa Allah lah pemilik semua gunung beserta isinya dan bumi alam semesta ini. Mari kita tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bisobihi ajma'in.